Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bertemu dengan Ramadan, agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Yang berikutnya, sebelum satu Ramadan, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Istighfar dan taubat. Kemana-mana astagfirullah wa tubi ilaih, astagfirullah wa tubi ilaih. Resapi dan ingat dosa-dosa kita. Ustaz, kok korelasinya apa ya? Kan kita mau ketemu Ramadan, bukan mau dugem, bukan mau clubbing. Ulama mengatakan, yang membuat kita malas ibadah, yang membuat kita capek, baru ibadah sebentar saja, itu karena beban dosa di pundak kita terlalu banyak. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Dosa-dosa mereka itulah yang menutup hati mereka sehingga mereka malas ibadah. Mereka enggak beriman kepada Allah. Mereka meninggalkan amal soleh. Jadi semakin berat, semakin banyak beban dosa kita, semakin susah. Dan dosa itu akan mengundang teman-temannya. Innal ma'siyata tunadi ukhtahu ya ukhti ya ukht, kata para ulama. Sesungguhnya maksiat itu akan mengundang teman-temannya. Dan celakanya itu terjadi di Ramadan. Itu harus putus mata rantai itu dengan istighfar, dengan taubat. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Kalau kita ingin semangat dan bisa nyaman, bisa ringan nih tubuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci. Dan ini nasihat para ulama kita agar meet and greet dengan Ramadan kita begitu bermakna. Kiat yang berikutnya, masuk Ramadan, syiar kita adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kemampuan kita semata. Jangan mengandalkan ilmu kita saja. Jangan mengandalkan pengalaman, enggak bisa. Ibadah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sekali lagi bumerang bagi orang yang merasa dirinya pengalaman. Dia cenderung mengandalkan pengalamannya, insyaallah tahun lalu juga bisa gua. Enggak bisa. Bertumpulah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Apa korelasinya? Bapaknya ahlu tafsir Al-Imam Tabari mengatakan, iyyaka na'budu itu tujuan. Hanya kepada Allah kami beribadah. Dan iyyaka nasta'in itu sarana, jembatannya, jalannya. Artinya Anda tidak akan bisa beribadah kepada Allah kalau Anda tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Hanya sekedar teori enggak bisa. Masih ingat apa yang terjadi di perang Hunain ketika fase pertama kita kalah oleh musuh dan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25, laqad nasarakumullah fi mawatin katsira wa yawma hunain idz a'jabatkum kathratukum. Allah telah menolong kalian di berbagai macam peperangan. Allah yang tolong kalian, kata Allah. Dan ingatlah apa yang terjadi di perang Hunain. Idz a'jabatkum kathratukum. Ketika sebagian kalian, segelintir kalian itu ujub, mengandalkan banyaknya pasukan kalian, mengandalkan kekuatan militer kalian. Lupa bahwa selama ini Anda ditolong oleh Allah. Kalah, padahal di dalam pasukan itu pakar-pakar perang semua. Di dalam pasukan tersebut ada Rasulullah SAW, panglima perang nomor 1 di dunia. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Namun gara-gara segelintir, bukan Nabi yang ujub, bukan. Segelintir, satu pasukan kalah. Padahal mereka pakar. Kita sudah sepakat, testimoni kita bukan pakar puasa. Kita bukan pakar tahajud. Kita bukan pakar Al-Quran. Lalu kita masuk Ramadan mengandalkan pengalaman kita, kalah. Nggak bisa. Minta kepada Allah, berdoa agar Allah mudahkan, agar Allah lancarkan, agar Allah buat mata kita kuat untuk begadang membaca Al-Quranul Karim. Kalau nggak bisa. Susah. Jangan mengandalkan kemampuan kita, andalkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi didik kita di setiap hari, 2 kali sehari. Kita diminta membaca doa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astagithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup dan mengatur kehidupan di seluruh alam semesta ini. Bi rahmatika astagith, dengan rahmatmu aku meminta keselamatan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. Ini Nabi loh yang baca pertama kali. Perbaikilah seluruh urusanku, salatku, zikirku, puasaku dan seterusnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan biarkan aku bertumpu pada diriku walaupun sekejap mata. Nabi enggak mau bertumpu dengan dirinya, Nabi loh. Nabi SAW enggak mau bertumpu dengan dirinya. Lalu kita masuk Ramadan bertumpu dengan kedua kaki kita yang kropos ini, enggak bisa. Nabi yang apabila sholat tahajud hatta tawarramat qadamah, kaki beliau bengkak karena saking lamanya sholat.
Nggak bisa. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan masuk Ramadan hanya mengandalkan ilmu kita. Pengalaman kita nggak bisa. Walaupun pengalaman kita puluhan tahun. Seakan-akan kita baru pertama kali. Yang membutuhkan bimbingan dari Al-Alim Al-Khabir. Ar-Rahman Ar-Rahim.